Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fatika Rahma Pramudita sebagai host di acara podcast Menganalisis. Podcast kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kondisi birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu di Kota Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan narasumber kami, yaitu ada Kak. Dengan saya Nur Wahyuni. Dan Kak. Dan saya Reza Julieta Priyanti. Nah, langsung saja di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan kondisi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu di Kota Surabaya. Berdasarkan 8 step yang dikemukakan oleh Bapak Setio Darmoja 2005. Nah, untuk pertanyaan step pertama, di sini saya akan menanyakan kepada Kak Nur Wahyuni. Menurut Kak Nur Wahyuni, struktur organisasi pemerintahan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu di Kota Surabaya tersebut, apakah masih gemuk atau terlalu besar? Kalau menurut saya terlalu besar, karena mengenai struktur organisasi yang terlalu besar ini mengakibatkan tugas dan fungsi antar kewenangannya. Jadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu ini mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, dan organisasi pemerintah yang masih gemuk dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu ini antara lain yaitu yang pertama, pengordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan. Yang kedua ada pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga ada pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas. Dan yang keempat ada pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Baik, kemudian pertanyaan step kedua. Menurut Kak Nur Wahyuni, di dalam dinas tersebut, apakah terjadi overlapping terhadap peraturan perundangan? Menurut saya tidak ada, karena peraturan perundangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu di Kota Surabaya ini lebih fokus mengenai pembentukan aturan yang sesuai dengan ketentuannya, di mana bahwa untuk melaksanaan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri dalam negara nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksanaan teknis daerah perlu menetapkan peraturan. Kemudian pertanyaan step ketiga, apakah di dinas ini sumber daya manusia aparaturnya kurang kompeten? Bagaimana menurut Anda? Menurut saya, sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu di Kota Surabaya ini dalam memberikan pelayanannya dinilai cukup baik, kompeten, dan ketersediaan staf pun cukup memadai. Baik, selanjutnya pertanyaan step keempat. Menurut Anda, di dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu di Kota Surabaya ini, apakah mengalami tumpang tindih kewenangan? Menurut saya iya, terjadi tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah dikarenakan menyangkut kewenangan investasi yang akan berdampak negatif sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang kawasan industri bahwa perusahaan industri dalam kawasan industri dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan lingkungan, lokasi, tempat usaha, peruntukan penggunaan tanah, pemesahan rencana tapak tanah, dan analisa dampak lalu lintas. Tetapi kenyataannya di lapangan izin lingkungan tetap harus dimiliki pelaku usaha yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Ketidaksetaraan antara regulasi tentang izin lingkungan jadi kendala bagi kegiatan investasi. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 ini tidak dapat terlaksana karena Pemda dan investor takut kena ancaman pidana dan denda dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, selanjutnya pertanyaan saya akan dijawab oleh Kak Reza. Pertanyaan step kelima. Menurut Anda,
Apakah pelayanan publik di dinas ini bisa dikatakan buruk atau tidak? Menurut saya tidak, karena di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu ini merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah di Kota Surabaya yang menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagai instansi yang khusus bertugas memberikan pelayanan mengenai perizinan yang langsung bersinggungan kepada masyarakat yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi berkualitas sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini menunjukkan konsisten dan komitmen pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan. Selanjutnya, pertanyaan step ke-6. Menurut Kak Reza, apakah di dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu di Kota Surabaya ini masih menerapkan pola pikir yang progres atau berdasarkan aturan? Menurut saya masih ada, karena dengan adanya pola pikir budget ini, maka lebih fokus terhadap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu serta dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, sehingga birokrasi pemerintahan merupakan organisasi garis terdepan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan step ke-7. Menurut Kak Reza, apakah budaya kinerja di dinas ini sudah terbangun atau belum? Menurut saya masih belum, karena kinerja belum dianggap sebagai suatu hal yang penting oleh pemerintahan. Namun ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu sebagai berikut: 1. Indikator efisien pelayanan, 2. Indikator produktivitas, 3. Indikator kekompakan antar pegawai, 4. Indikator sarana dan prasarana. Dari pertanyaan terakhir, pertanyaan step ke-8. Menurut Anda, apakah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu di Kota Surabaya ini perlu melakukan reformasi publik? Menurut saya perlu, karena di dalam dinas ini perlunya reformasi birokrasi pada penataan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan juga peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Reformasi birokrasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Baik, terima kasih kepada Kak Nur Wahyuni dan Kak Reza yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, dan semoga pertanyaan-pertanyaan ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di luar sana. Dan sekian dari podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyajikan materi. Terima kasih. Bye-bye, see you.